read the Bible. Well, it's in there. Oh, sorry, I just... Ma'am? Excuse me, I think there's a man over there. He's having some serious issues. Kembali lagi bersama Uje Manje. Bagaimana kabar kalian? Semoga hal baik selalu menyertai dan hal buruk bisa kita lewati. Kali ini saya akan bahas film yang berjudul Kill Me Again. Film ini bercerita tentang Charlie, seorang pembunuh berantai yang terjebak dalam lingkaran waktu mematikan. Ia terus mengulangi malam yang sama di sebuah kafe tempat ia melakukan pembunuhan. Awalnya, Charlie menikmati pembunuhan tanpa konsekuensi. Tapi semakin lama ia sadar bahwa siklus itu adalah hukuman misterius yang hanya bisa berakhir jika ia menemukan cara untuk keluar dari lingkaran waktu tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung saja, ini dia kisahnya. Kisah berawal dari sebuah tempat bernama Killer Cafe. Tepat di seberang tempat itu, baru saja terjadi pembunuhan berantai oleh seorang yang dikenal dengan The Midnight Mangler. Itulah isi berita yang sedang ditonton oleh Sam dan Gary, serta Charlie yang baru tiba. Oh, sorry, you can just sit anywhere. Tidak lama, 3 remaja nakal masuk ke dalam kafe, tepat sebelum Anna menghampiri meja Charlie. Alih-alih langsung memesan, Charlie menggoda Anna terlebih dahulu. Namun, Anna yang tidak menyukai sikapnya menolak ajakan makan bersama. Apalagi Charlie hanyalah orang asing. Eat with me. No. Why not? 'Cause I don't know you. Setelah shift kerjanya selesai, Anna melihat Charlie berdiri di luar kafe. Ia kesal karena Charlie sudah memesan steak, tapi pergi begitu saja. Namun kemudian, Charlie malah menghadangnya dan menawarkan tumpangan. Anna pun menolak dengan alasan suaminya sedang menunggu di rumah. Namun Charlie langsung tahu bahwa Anna sedang berbohong. You got no ring on your finger. I will scream. Merasa terganggu, Anna segera pergi tapi Charlie terus mengikutinya. Saat mereka tiba di dekat mobil pick-up milik Charlie, ia menodongkan pistol dan memaksa Anna masuk ke dalam mobil. I have a little girl. Now that is the first time you have told me the truth all night. Di dalam mobil, Anna terus memohon untuk dilepaskan. Charlie tidak menggubris. Ia mendekat, menatap wajah Anna seolah ingin menikmatinya. Namun tiba-tiba, I want to feel inside me. There you go. seketika Charlie kembali seperti awal saat pertama kali masuk kafe. Ia kebingungan, segalanya tampak sama persis. Oh, you can sit anywhere. Anna masih hidup. Charlie dan Gary menonton berita pembunuhan. 2 perawat sedang mengobrol. Tidak berselang lama, 3 remaja nakal masuk ke dalam kafe dan sepasang kekasih sedang menikmati makan malam, serta seorang pria misterius duduk di ujung kafe. You ever get deja vu? Every night, yeah. Charlie kemudian mencoba berbicara dengan pria misterius itu. Tapi setiap ucapannya tidak dihiraukan. Pria itu hanya fokus dengan makanannya dan tidak menanggapi Charlie sedikit pun. Don't worry. I got a good memory. Malam itu akan menjadi malam yang panjang bagi Charlie. Ia mencoba membunuh Anna lagi untuk kedua kalinya. Beautiful night, huh? Sure. On a night worth living twice. Namun setelah melakukannya, Charlie kembali mengulang dari awal lagi. No! Kali ini Charlie kembali dengan amarah. Dia langsung menodongkan pistol ke arah Anna dan memaksanya membuka baju, memastikan apakah ada bekas luka tusukan sebelumnya. Tidak lama berselang, 3 remaja nakal datang, dan saat pintu dibuka, Charlie langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Charlie kemudian kembali lagi dengan rasa marah, bingung, dan panik. Ia mencoba kabur dengan mobil, namun gagal. Mencoba lari, namun kembali. Begitu keluar dari area kafe, ia akan kembali ke titik awal lagi.
Dan di saat mulai frustasi, Charlie menembak kepala Sam dan pergi. Ia mulai menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di kafe itu. Kini Charlie mulai curiga. Ia memperhatikan semua orang, terutama Sophia, perawat berbaju merah. Ia kemudian mencoba berbicara dengan pria misterius, namun tetap tidak mendapat respon darinya. Good talk. Charlie masih terus mengamati Sophia sampai ke depan toilet. Saat keyakinannya semakin kuat, ia dengan sengaja mengulang kembali. Kali ini Charlie bersikap ramah, duduk bersama Sam dan Gary menunggu momen Sophia masuk ke toilet. Begitu saatnya tiba, ia mengambil pisau dari dapur dan membunuh Sophia di sana. It's not here. Setelah sadar tidak mengulang, Charlie membersihkan jejak pembunuhan. Dan saat cleaning service mengetahui perbuatan Charlie, dia dibunuh juga. Kemudian ia kembali ke dalam kafe dan membunuh sepasang kekasih, Dani dan Yanti. Yang ternyata Dani sudah menikah dan Yanti adalah selingkuhannya. Well, it's in there. Kejadian itu membuat semua orang panik. Charlie menodongkan pistol dan mengancam mereka, terutama Sam yang membawa senjata. Namun saat ia lengah, sang koki muncul dari belakang dan memukulnya. No, hey. Look, Charlie mengulang lagi lalu berusaha berbicara dengan pria misterius itu dan memintanya untuk menonton kali ini. Hey. Watch this. Charlie mulai membunuh semua orang di kafe dengan berbagai cara, namun selalu kalah di tangan sang koki. Ia terus mengulang, membunuh, dan mati berkali-kali hingga Charlie mulai lelah. Would you like to see a menu? What are you, What are you doing? Okay, I'm gonna Just give me. Kali ini ia hanya ingin makan omelet. Namun kafe itu tidak menyediakan menu breakfast di malam hari. Charlie kemudian menerobos masuk ke dapur dan memaksa sang koki membuatkannya omelet. Namun si koki memukulnya hingga terjatuh. Kali ini dia memintanya dengan baik, tapi tetap saja tidak diizinkan oleh sang koki. Charlie mencoba memukul dan hasilnya tetap sama saja. Push, plate, boom, cup. Setelah berkali-kali kalah, Charlie marah. Ia masuk dan langsung menembak kepala sang koki, lalu memasak omelet sendiri dan memakannya dengan lahap. Hey! Dan kali ini Charlie kembali dengan suasana yang berbeda. Ia mulai berhalusinasi melihat orang lain di sana. Charlie yang mulai lelah dengan semua ini, ia mencoba tidur, tetapi tiba-tiba dua polisi datang. Sebagai penonton, saya sempat mengira Charlie sudah kembali ke dunia nyata. Namun saat kedua polisi menyeretnya keluar, semuanya kembali terulang lagi. Charlie tampak benar-benar kelelahan. Setiap kali mati, pingsan, tidur, atau mencoba kabur, ia tetap kembali. Namun kali ini saat berbicara dengan pria misterius, pria itu akhirnya menjawab. Ia mengaku kecewa karena Charlie mulai menyerah pada keadaan. Dia lalu menyarankan Charlie untuk membunuh semua orang di kafe itu tanpa suara sedikit pun. I have killed all of them. Everyone. There they are. Keinginannya untuk segera keluar dari tempat ini membuat jiwa pembunuh Charlie mulai bangkit kembali. Dia membunuh satu persatu orang di tempat itu dengan tenang dan menyimpan Anna sebagai yang terakhir. You're my last.
Please. I have a daughter. Tapi setelah Charlie melakukan semua itu, ia masih mengulang lagi. Charlie mulai frustasi dan putus asa, lalu meninggalkan kafe menuju mobil dan menangisi semuanya. Kali ini saat Charlie kembali, muncul sosok pendeta. Pendeta itu berkata bahwa Charlie belum siap untuk keluar dari tempat ini. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan bertaubat dan menjadi orang baik. Namun pria misterius di ujung kafe menggeleng, seolah memperingatkannya untuk tidak percaya. Pendeta itu tetap menasihati Charlie agar mulai segalanya dari awal. I don't know what to do. Start over. Charlie mencoba memulai semuanya dengan cara yang baik. Ia bersikap ramah pada Sam, Gary, dan Anna, memilih duduk di tempat yang berbeda, lalu menghadang 3 remaja nakal agar tidak masuk ke dalam kafe. So, why don't you two get the fuck out of here? Diner's closed tonight. Kali ini, ia juga memesan pai kesukaan Anna, memuji 2 perawat atas dedikasinya, dan menasihati pasangan selingkuh tentang dampak buruk perselingkuhan. Ia juga menyadari bahwa pria misterius di ujung kafe sudah tidak ada lagi. Malam itu, Charlie benar-benar tampak berubah. Ia menawarkan tumpangan pada Anna dan kali ini Anna menerimanya dengan senang hati. Walk you to your car? Sure. Charlie meletakkan pistolnya sebelum masuk ke mobil dan di dalam mobil mereka tampak mulai bermesraan. Namun tiba-tiba akhirnya kali ini Charlie tidak mengulang. Ia terbangun di sebuah ranjang rumah sakit jiwa dengan tangan terikat, bersamaan dengan Dr. Lovato dan Dr. Stefani yang sedang menanganinya. Charlie ternyata adalah seorang pasien yang sedang menjalani terapi looping sebagai syarat pembebasan bersyarat. Saat Anna atau Amy di dunia nyata datang, Charlie histeris dan menyalahkan Anna atas semua kejadian ini. It's not her. Turn the fuck around! That's her! Listen, no. Our patients will sometimes project people they see into the simulation. It's not her. Karena emosinya tidak stabil, ia dibawa kembali ke kamar. Dan saat melewati koridor, Charlie berpapasan langsung dengan pasien berikutnya, David Tijensky. Film ini ditutup dengan pidato Dr. Stefani tentang metode terapi looping untuk menyembuhkan orang-orang psikopat yang menurutnya akan sangat berguna di masa yang akan datang. Setelah pidato, seorang yang menyebut dirinya jurnalis memberikan beberapa pertanyaan mengenai banyaknya kritikus yang menilai bahwa terapi yang memaksa pasien mengulang kembali kejahatannya sendiri adalah cara yang kejam dan beresiko. Apalagi efek sampingnya belum diketahui. Are there any side effects? We haven't observed any side effects. He hasn't slept in days. I can't sleep! Dan film pun selesai. Film ini memperlihatkan kita tentang kisah Charlie yang sadis dan juga iba. Karena di balik sosok pembunuh itu tersimpan manusia yang hanya ingin keluar dari penderitaannya sendiri. Eksperimen itu mungkin dimaksudkan untuk menyembuhkan, tapi justru membuka sisi lain yang tergelap dari pikiran manusia. Killer Cafe menjadi cermin bahwa batas antara terapi dan penyiksaan kadang hanya setipis kewarasan itu sendiri. Saya Uje Manje mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa makan, minum, mandi, dan juga subscribe.